Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas mengenai soal simulasi ujian sekolah matematika kelas 6. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soalnya, yaitu dimulai dari nomor 31. Volume bangun di samping adalah, kita tahu ini adalah materi volume bangun ruang, di mana volume bangun ruangnya adalah volume kubus. Nah, untuk mencari volume kubus itu rumusnya adalah R pangkat 3, di mana R merupakan rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, rusuknya itu 23 panjangnya, tinggal kita masukkan saja nilainya 23 dikali 23 dikali 23. 23 dikali 23 hasilnya adalah 529, kemudian dikalikan 23 lagi, hasil perkaliannya adalah 12.167 cm pangkat 3 untuk volume bangun ruang kubus. Selanjutnya soal nomor 32. Diketahui kerucut memiliki panjang jari-jari 8 cm dan tingginya 15 cm, maka volume kerucut tersebut adalah, untuk nomor 32 masih sama dengan nomor 31 mengenai volume bangun ruang. Nah, volume bangun ruangnya di sini adalah volume kerucut. Nah, untuk volume kerucutnya ya, dimana di sini diketahui panjang jari-jarinya 8 cm dan tinggi kerucutnya 15 cm. Nah, untuk volume kerucutnya adalah 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi kerucut. Nah, ini gambar kerucutnya ya, jika kalian mungkin lupa bentuk kerucutnya seperti apa. Nah, kemudian di mana Pi di sini kita gunakan nilainya adalah 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7, yaitu jari-jarinya 8 ya kan. Nah, sekarang kita masukkan nilainya ke dalam rumusnya. 1/3 dikali Pi-nya 3,14 dikali R-nya 8 kali 8 dikali tinggi kerucutnya 15. Nah, di sini jika kalian perhatikan 15 dan 3 ini bisa kalian coret ya, sama-sama bagi 3, 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, kemudian tinggal kalian kalikan saja 1 dikali 3,14 dikali 8 ya. Nah, ini perkalian seperti biasa ya, 3,14 dikali 8 hasilnya 25/12. Nah, karena 3,14 terdapat koma dan setelah koma itu ada 2 angka, maka kalian letakkan juga komanya di antara 5 dan 1. Jadi setelah koma itu harus ada 2 angka juga, seperti itu ya. Dilanjutkan dikalikan 8 lagi. Perkalian seperti biasa, itu 12 dikali 8 hasilnya adalah 20096. Nah, kalian juga letakkan komanya di antara 0 dan 9. Jadi setelah koma pokoknya harus ada 2 angka ya. Kebetulan kan memang yang punya angka itu hanya satu bilangan saja. Kemudian dilanjutkan dengan dikalikan 5. Nah, dikalikan 5 hasilnya adalah 1000480. Nah, kalian letakkan komanya itu di antara 4 dan 8. Yang terpenting adalah setelah koma itu harus 2 angka, karena kan sebelumnya itu bilangan komanya itu setelah koma ada 2 angka, maka selanjutnya dan seterusnya setelah koma harus ada dua angka, maka hasilnya adalah 1004,8 cm pangkat 3. Selanjutnya soal nomor 33 sampai 35 ya. Di sini materinya berupa pengolahan data, yaitu rata-rata, modus, dan median. Nah, di sini soalnya berupa data daftar ya. Untuk soal nomor 33 sampai nomor 35. Nah, untuk mencari median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk mencari median di data daftar ini gampang ya, tinggal kalian pilih angka terbesar dan angka terkecil. Nah, kita coret aja, misalkan angka terbesar di sini 50, kita pasangkan dengan angka yang paling kecil di datanya, yaitu 45. Nah, kita coret, cari lagi angka terbesar dan angka terkecil 50 dan 45 sampai tersisa datanya itu 2 bilangan atau 1 bilangan ya. Kita lanjutkan lagi, angka terbesarnya di angka 49 dan berikutnya terkecilnya di 46. Masih ada angka terbesar 49 dan kemudian angka terkecilnya 46. Kemudian cari lagi, angka terbesarnya sekarang ada di angka 48 ya, 48, kemudian angka terkecilnya masih di angka 46. Angka
angka terbesarnya masih 48, kemudian angka terkecilnya 46. Lanjutkan lagi 48 dan 47 terkecilnya sekarang. Kemudian 48 dan 47 yang terkecilnya. Nah, tersisa dua bilangan ya, yaitu 48 dan 47. Nah, untuk mediannya karena tersisa dua angka maka harus dijumlahkan lalu dibagi dua. Jadi 48 dibagi 47 dibagi 2. Hasilnya adalah 95 dibagi 2. Nah, 95 bagi 2 adalah 47,5 untuk nilai mediannya. Berikutnya untuk modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering keluar atau yang paling sering muncul. Nah, kita urutkan saja dulu agar lebih mudah mencari nilai modusnya sekalian untuk rata-ratanya nanti ya. Jadi nilai terkecilnya dulu. Dari 45 itu terdapat 2 siswa atau 2 orang. Dan 46 itu ada 4 orang. Kemudian 47 ada 1, 2, 3, ada 3 orang. Kemudian 48 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang. Dan 49 bisa kita lihat ya, sisanya 49 dan 50 masing-masing 2 orang. Nah, tinggal kita lihat mana yang paling sering keluar dan mana yang sering muncul, yaitu 48 sebanyak 5 orang. Maka modus datanya adalah 48 kg. Berikutnya untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, dari nilai rata-ratanya tadi sebelumnya sudah kita urutkan nilainya, nilai berat badan dan juga banyak siswanya. Nah, ini untuk rata-rata ini harus dikalikan lebih dulu, di mana rata-rata mempunyai rumus jumlah data dikurang banyak data. Nah, jadi yang harus kita cari dulu adalah jumlah datanya, jumlah data dari berat badannya. Nah, berat badannya itu kan setiap berat badan punya lebih dari 1 orang ya, berarti harus kita kalikan dulu, nanti baru kita jumlah, baru kita dapatkan jumlah datanya gitu. Kalau untuk banyak data, jumlah siswanya yang kita tambahkan atau jumlah orangnya. Nah, kita kalikan dulu, 45 kali 2 70, 46 kali 4 184, 47 kali 3 hasilnya 141, 48 kali 5 hasilnya adalah 240, 49 kali 2 hasilnya adalah 98, kemudian 50 dibagi 2 hasilnya adalah 100. Nah, dari hasil perkalian ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dari banyaknya data dulu ya. Banyaknya data setotal ada 18 orang atau 18 siswa. Nah, untuk jumlah datanya yang hasil perkalian kita jumlahkan seluruhnya itu menghasilkan angka 833. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi rata-rata 833 dibagi 18. 833 bagi 18. Nah, berarti kita harus mencari perkalian 18 yang hasilnya 83 saja dulu. Jangan 833, nanti kelamaan. Kita mencari yang hasilnya 83 dulu ya. Berarti 18 dikali 4 yang mendekati adanya 72. Kemudian dikurang 83 dikurang 72 hasilnya adalah 11. Nah, kemudian lanjutkan dengan kita turunkan dulu angka 3-nya menjadi 113 angkanya. Kemudian cari perkalian 18 yang hasilnya 113 atau yang mendekati. Nah, 18 kali 6 yaitu yang mendekati adalah 108. Selanjutnya kita kurang 113 dikurang 108 hasilnya adalah 5. Nah, 5 dibagi 18 kan nggak bisa. Kemudian tidak ada angka yang kita turunkan lagi, maka agar 5 ini bisa dibagi 18, kita tambahkan 0 untuk pertama. Kita tambahkan 0 di samping angka 5 agar menjadi angka 50. Nah, penambahan 0 pertama ini harus disertai dengan koma ya. Nah, kita letakkan komanya di perkalian 18 kali 6. Kita taruh di samping 6 ya, seperti yang kalian lihat pada videonya. Kemudian 18 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50, yaitu 18 kali 2 hasilnya 36. 50 dikurang 36 hasilnya adalah 14. Nah, jika kalian ingin melanjutkan 14 bagi 18, tinggal kalian tambahkan saja 0 pada bilangan 14 untuk melanjutkan ya. Jadi 140 bagi 18. Tapi saya rasa cukup untuk kita lanjutkan. Jadi hasilnya adalah 46,2 ya, 46,2 ya. Seharusnya kalau memang dilanjutkan minimal 2 angka setelah koma, atau setelah koma 1 angka juga tidak masalah. Maka rata-rata dari berat badan siswa kelas 4 adalah 46,2.
Selanjutnya nomor 36, Bu Aisyah memiliki 96 dus minuman. Nah, setiap dusnya itu berisi 48 botol. Artinya di sini dus kemudian dijelaskan bahwa satu dus itu isinya 48 botol. Nah, artinya di sini mewakili operasi perkalian. Kemudian minuman tersebut ya akan dibagikan 36 keluarga korban. Mungkin maksudnya di sini bukan minuman ya, mungkin lebih ke botol ya. Botol tersebut ya, minuman botol tersebut akan dibagikan kepada 36 keluarga korban bencana. Nah, berapa banyak botol yang diterima setiap keluarga? Nah, sesuai dengan alur pada soal ceritanya, yaitu maka harus kita kalikan lebih dulu 96 dikali 48, itu hasilnya 4.608 botol. Nah, itu akan dibagikan kepada 36 keluarga. Berarti operasi berikutnya adalah pembagian 4.608 dibagi 36. Nah, kita bagi 4.608 dibagi 36. Nah, yang akan kita cari adalah 36 dikali berapa yang menghasilkan angka 46 ya. Jangan sekaligus, nanti kalian akan kelamaan dengan waktunya. Jadi kita sedikit-sedikit. 36 kali berapa yang mendekati 46? Itu 36 kali 1 ya. Hasilnya 36. Karena kenapa kita harus mencapai 46? Karena kalau misalkan 4 saja nggak bisa, 4 bagi 36. Jadi harus pakai 2 angka. 46 bagi 36 gitu ya. Pokoknya angka pembagi itu harus lebih besar dari yang dibagi. Nah, kemudian 46 dikurang 36 hasilnya 10. Kemudian nolnya kalian turunkan dulu satu persatu saja, 8-nya tidak usah diturunkan dulu. Jadi 100. 36 dikali berapa yang mendekati 100? 36 kali 2 ya, yaitu 72. Dikurang 100 dikurang 72 hasilnya adalah 28. Nah, baru kalian turunkan angka 8-nya menjadi 288 ya. Selanjutnya 36 dikali berapa yang hasilnya 288 atau yang mendekati. Nah, 36 dikali 8 itu hasilnya 288. Nah, dikurang hasilnya 0. Nah, karena hasil pengurangannya sudah 0, maka hasil pembagiannya adalah 128. Jadi banyak botol yang diterima di setiap keluarga adalah sebanyak 128 botol. Selanjutnya nomor 37. Nah, ini berkaitan dengan materi berbagai bentuk pecahan, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Nah, kita amati dulu. Untuk soal nomor 37 ini, ibu membeli minyak goreng, oke, kemudian digunakan berarti berkurang, dan diberikan kepada nenek berarti berkurang juga, kemudian membeli lagi berarti bertambah. Maka kalimat matematikanya 1/2 liter. Kemudian digunakan ya kan untuk menggoreng berarti berkurang 1/4 liter. Kemudian diberikan kepada nenek berarti berkurang 0,5 liter. Dan membeli lagi. Nah, membeli lagi itu bertambah, maka operasi penjumlahan 1,25. Nah, selanjutnya untuk cara pengerjaannya ini terserah kalian, boleh berupa desimal, pecahan biasa, pecahan campuran atau bahkan persen. Nah, tapi di sini biasanya saya menggunakan cara desimal ya, dimana semua pecahannya kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, pertama akan kita ubah 21/2 karena itu bentuknya pasti pecahan campuran ya. Kalau pecahan campuran gampang ya. Nah, kita fokus pada pecahan biasanya saja, yaitu 1/2-nya yang akan kita cari untuk desimalnya. 1/2 berarti 1/2. 1/2 kan nggak bisa, tambahkan 0 pada angka 1. Nah, ini penambahan 0 pertama ini harus disertai dengan koma. Nah, karena belum ada angka di atasnya, maka ditambahkan dengan 0 dan koma. 10/2 berarti kan 5 ya. 2 kali 5 itu 10 ya. Nah, hasilnya hasil 1/2 desimalnya adalah 0,5. Nah, berhubung tadi pecahan campuran, di mana pecahan campuran itu sudah memiliki angka 2 di depannya, maka 0,5, 0-nya itu diubah, kalian ganti menjadi angka 2. Berarti pecahan campuran dari pecahan desimal dari 1/2 adalah 2,5. Kemudian dikurang 1/4. Kita cari 1/4 untuk desimalnya. 1/4 sama seperti tadi 1/2 ya. Kita tambahkan 0 pada angka 1 agar bisa dibagi ke angka 4. Nah, penambahan 0 pertama harus disertai dengan koma. Nah, berhubung tidak ada angka di atasnya, maka ditambahkan dengan 0 dan koma. 0, Selanjutnya 10/4 yang mendekati itu adalah 4 kali 2 hasilnya 8.
10 kurang 8 hasilnya 2. Nah 2 kamu bagi 4 kan nggak bisa, tambahin 0 lagi, tapi tanpa disertai koma. 4 kali 5 yang hasilnya 20 ya. 20 bagi 20 kurang 20, 0. Maka hasil desimal dari 1/4 adalah 0,25. Kemudian dikurang 0,5 ditambah 1,25. Nah untuk pengurangan dan penjumlahan pada desimal, ketika kalian menyusun ke bawah harus disejajarkan komanya. 2,5 dikurang 2,5 dikurang 0,25. Nah ini dikurang dan komanya disejajarkan, harus ya untuk tambah dan kurang. Nah kalian perhatikan 5 yang di atas 0,25 itu, yang di atas 5 itu kan kosong ya, tidak ada angka. Nah untuk pengurangan harus ditambahkan 0 di atasnya ya, harus dia tambahkan 0. Ini wajib untuk pengurangan ya. Kemudian pengurangan seperti biasa, 0 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam ke angka 5 ya. Berarti 0 menjadi 10, kemudian 5 menjadi 4. 10 kurang 5, 5. 4 kurang 2, 2. Kemudian komanya kalian turunkan saja, 2 kurang 0, 2. Maka hasil pengurangan yang pertama 2,25. Dilanjutkan dengan dikurang 0,5 ya. 0,5 sama seperti sebelumnya, yang terpenting adalah komanya disejajarkan ya. Kita kurang. Nah untuk pengurangan selanjutnya, ini kan di bawah 5 ini tidak ada angka ya. Nah ini tidak wajib ditambahkan 0. Yang wajib ditambahkan 0 itu ketika di atasnya tidak ada angka, itu wajib dia tambahkan 0 untuk pengurangan. Nah kita langsung saja kita kerjakan. 5 kalian turunkan saja, 2 kurang 5 nggak bisa, kita pinjam ke angka 2 di depannya. 2 yang meminjam menjadi 12, 2 yang dipinjam menjadi angka 1. 12 kurang 5 hasilnya 7, kemudian komanya kalian turunkan saja, 1 kalian turunkan juga. Nah hasilnya adalah 1,75. Berikutnya kita tambahkan dengan 1,25. Nah ini sama, komanya kita sejajarkan. Nah kemudian hasilnya penjumlahannya adalah 3,00 atau sama saja dengan 3 liter, seperti itu ya, sisa dari minyak goreng ibu. Berikutnya soal nomor 38. Nah tentukan luas gabungan bangun datar di atas. Nah gabungannya jika kita pisahkan, ini terdiri dari 2 bangun. Yang pertama bangun persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang? Ya karena panjang antara sisinya berbeda, yang satu 15, yang satu 10, maka disebut dengan persegi panjang. Yang kedua bangun segitiga ya. Nah berikutnya untuk luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar. Kemudian di mana P panjangnya itu di angka 15, kemudian lebarnya berada di angka 10 ya. Kemudian kita cari lebih dulu untuk luas persegi panjangnya, yaitu 15 dikali 10 ya, yaitu hasilnya 150 cm pangkat 2 untuk luas persegi panjang. Nah berikutnya untuk luas segitiga, di mana segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah jika kalian perhatikan, angka 10 ini merupakan tinggi segitiganya ya. Kemudian alasnya, ini alasnya terletak pada garis yang saya tandai hijau. Nah itu adalah alasnya, dimana alasnya terdapat sisi hitam di sini. Nah di situ menunjukkan bahwa garis yang saya beri lingkar pink atau merah muda itu panjangnya sama dengan lebar persegi panjang, yaitu 10. Maka alas untuk segitiganya itu kalian jumlahkan seluruhnya, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 5, karena kan di samping posisi kanan kiri itu kan sudah ada angka 5 ya. Panjangnya itu panjang alas segitiganya hanya sebagian saja, 5, kemudian samping kanan kiri 5. Nah tinggal tengahnya. Nah tengahnya itu panjangnya sama dengan panjang lebar pada persegi panjang. Berarti tinggal kalian jumlahkan saja tuh alas segitiganya, 5 tambah 10 tambah 5, hasilnya adalah 20. Nah kita masukkan nilainya ke dalam rumus luas segitiga, dimana alas 20 dikali tingginya 10 dibagi 2. Nah ini bisa kalian kalikan lebih dulu baru dibagi 20 kali 10 baru dibagi 2, atau boleh kalian sederhanakan antara 20 dengan 2 atau 10 dengan 2.
Nah, di sini saya akan sederhanakan antara 20 dan 2. Sama-sama bagi 2 ya. Karena sederhana itu mencari nilai FTB. 20 bagi 2 itu 10. 10 kali 10. Hasilnya 100 cm pangkat 2. Nah, untuk luas gabungannya adalah tinggal kalian jumlahkan 150 ditambah 100, hasilnya adalah 250 cm pangkat 2. Berikutnya soal nomor 39, diketahui sebuah kaleng cat berbentuk tabung. Oke, tabung dengan diameternya 14 cm dan tingginya 20 cm. Nah, untuk luas permukaan tabungnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah T. Nah, R itu jari-jari, T itu tinggi tabungnya. Nah, untuk nilai Pi-nya ya, nilai Pi-nya sebelumnya kita identifikasi nilainya D itu 14 cm. Kemudian karena di dalam rumusnya itu menggunakan jari-jari, maka kita lebih dulu mencari nilai jari-jarinya dari diameternya. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter, berarti jari-jari 14 bagi 2 sama dengan 7. Kemudian karena jari-jarinya kelipatan 7, maka nilai Pi-nya yang akan kita gunakan adalah 22/7. Nah, kita masukkan saja langsung ke rumus luas permukaannya. 2 dikali 2, 2/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 20. Kita coret 7-nya ya. Tinggal 2 kalian kalikan 2 kali 22. Hasilnya adalah 44. Dikalikan hasil penjumlahannya 7 tambah 20 hasilnya 27. 44 dikali 27 hasilnya adalah 1188 cm persegi untuk luas permukaan kaleng. Nomor 40. Nah, nomor 40 ini berkaitan dengan pengolahan data. Kita disuruh menyajikan atau membuat data yang sudah ditetapkan untuk diubah menjadi diagram batang. Nah, sebelumnya kita data dulu ya. Kita data dulu yang suka bermain bola ada 10 anak, kemudian kasti ada 6 anak, kemudian suka catur ada 4 anak, kemudian yang bermain basket ada 5 anak, dan yang suka dengan badminton ada 3 anak. Nah, kemudian setelah kita data, kita baru buat garis vertikal ya, kemudian dan garis horizontal secara berpotongan. Nah, di titik potongnya kita tulis 0 nanti ya. Nah, kita tulis dulu di garis horizontalnya ini berupa data olahraga yang disukai oleh anak ya, di bawah di garis horizontalnya dengan jarak yang sama tentunya. Yang pertama adalah, nah kemudian kita buat juga data di garis vertikalnya ini untuk banyak siswanya atau banyak anaknya juga harus sama jaraknya ya. Kemudian kita tulis di bawahnya ya, untuk data di bawah itu data olahraganya bola, basket, kasti, catur, basket, dan badminton. Nah, untuk nilainya itu di garis vertikalnya saya akan buat di garis vertikalnya ini kelipatan dari 2, berarti setelah 0 itu angka 2, kemudian 4, 6, 8, dan 10. Nah, ini boleh berupa kelipatan atau boleh secara angkanya secara teratur aja, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau boleh disesuaikan dengan bola berapa 2, kemudian kasti berapa misalkan 6, kemudian badminton 3, langsung saja nggak apa-apa. Yang penting nilainya dari yang terkecil sampai ke atas itu terbesar, jangan sampai nanti 10-nya ada di bawah 6 atau 8 di bawah 2. Nah, itu nggak boleh, pokoknya makin ke atas angkanya makin besar, seperti itu ya. Kemudian kita buat diagram batangnya. Untuk bola di angka 10, kemudian kasti ada di angka 6, kemudian catur ada di angka 4. Kita buat diagram batangnya ya, kita buat kotak panjang. Kemudian untuk basketnya ada di angka 5. Nah, karena di sini saya menggunakan kelipatan 2, angka 5-nya nggak ada, berarti angka 5 itu berada di antara 4 dan 6 ya, berarti membuat kotaknya harus berada di antara 4 dan 6 ya, angka 5 ada di situ. Untuk badminton juga sama, angka 3 berada di antara 2 dan 4, berarti kotaknya harus berada di antara 4 dan 2 nilainya. Nah, inilah data diagram batang dari soal nomor 40. Nah, seperti ini cara buatnya ya.
dimana yang garis vertikal itu kalian buat keterangannya, tulis keterangannya itu banyak anak, dan di bawahnya bola kasti, catur, basket, dan badminton adalah jenis olahraganya. Nah, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya jelaskan mengenai soal simulasi US atau PSS Matematika kelas 6 dari soal lanjutan, yaitu soal nomor 31 sampai nomor 40. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.